Puji Tuhan, selamat sore, selamat kita bertemu kembali di dalam ibadah sore hari ini. Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah ini, supaya benar-benar kita boleh mendapat berkat di dalamnya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami datang kepadamu, Tuhan Yesus. Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Kemarin, sekarang, besok, dan selamanya Tuhan. Kasih-Mu tetap sama, kuasa-Mu tetap sama Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan kami mengandalkan Engkau. Itu sebabnya Tuhan kami selalu berharap kepadamu. Untuk sore ini pun Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan, supaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami di dalam ibadah ini. Kami boleh menikmati Engkau Tuhan Yesus dengan segala kuasa-Mu. Dan kuasa-Mu itu yang akan menjamah setiap kami yang mendengar, mengikuti ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Karena kepadamu tidak ada perkara yang mustahil Tuhan. Biarlah Engkau tanamkan di dalam hati kami Yesus, bahwa kami pun percaya tidak ada perkara yang mustahil kepadamu untuk Engkau kerjakan ya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan mengikuti ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa-kuasa yang mau mengganggu kami usir, kami tengking di dalam nama Yesus. Biarlah hanya Roh Kudus-Mu Tuhan yang ada pada sore hari ini dan mengisi ruangan hati kami. Terima kasih Yesus, sukacita-Mu Tuhan memenuhi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kembali kita bertemu pada sore hari ini di ibadah live streaming yang ada. Sebentar kita akan memulaikan ibadah kita. Mari kita naikkan satu pujian, lebih dari pemenang. Sekarang hatiku girang, sebab Yesus beserta, serta menjadikan aku lebih dari pemenang. Perbuatannya besar di dalam hidupku, serta menjadikan aku lebih dari pemenang. Pintu dibukakan, pintu dibukakan, berkat dilimpahkan, hati disukakan, firman-Nya melimpah. Aku takkan goyah, sebab Yesus jadikan aku lebih dari pemenang. Pintu dibukakan, pintu melimpah. Aku takkan goyah, sebab Yesus jadikan aku lebih dari pemenang. Sebab Yesus jadikan aku lebih dari pemenang. Sebab Yesus jadikan aku lebih dari pemenang. Ya, puji nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan pujian dari Saudari Ica. Siapapun Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku.
masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ya, pujian yang sangat memberkati kita semua. Pujian itu berkata bahwa kukan setia sampai akhir hidupku. Biarlah kita semua boleh setia sampai akhir hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian penyembahan yang berkata, Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum akan Engkau, Kau Allah yang lain.
kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Mari bersatu dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Kami sudah menaikkan setiap puji-pujian penyembahan kami. Tuhan Yesus Bapa yang baik, sebentar kami akan diisi oleh firman-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh tertanam dalam hati kami yang terbaik dan boleh menjadi remai dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Senang bisa berjumpa kembali di dalam ibadah live streaming. Dan saat ini kita percaya pujian yang sudah kita naikkan boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Oleh firman Tuhan, langit dan bumi dijadikan. Dan oleh firman yang sama, ada sesuatu yang Tuhan sanggup kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Pada sore hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan tema menang atas badai dan gelombang hidup. Sekali lagi, menang atas badai dan gelombang hidup. Saya mengajak kita membaca pembacaan pokok kita yang terambil di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-14. Kita akan mulai membaca di ayat yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-31 saja. Saya akan bacakan dimulai dari Injil Matius pasalnya yang ke-14 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-31. Demikian bunyi firman Tuhan. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara soal gelombang dan badai hidup, itu adalah sebuah dinamika yang pastinya dialami setiap orang. Tidak ada perjalanan yang selalu mulus. Pasti ada dinamika gelombang dan badai yang harus kita alami. Demikian pula dalam perjalanan murid-murid pada waktu itu. Saya akan membawakan paling tidak saudara bagaimana kita bisa menang, menghadapi, mengatasi badai dan gelombang hidup. Ada 3 hal yang akan saya bagikan. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah bukan soal berapa besarnya badai dan gelombang yang mendatangimu, namun
seberapa besar pertumbuhan imanmu di dalam Tuhan. Saya ulang, bukan soal seberapa besar, bukan soal berapa besar badai dan gelombang yang mendatangimu, namun seberapa besar pertumbuhan imanmu di dalam Tuhan. Saya ajak kita lihat sebentar di ayat yang ke-31. Kembali saya akan bacakan. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia, Petrus, dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Kalau saudara boleh perhatikan di dalam salinan King James, dalam salinan bahasa Inggris, boleh ditampilkan dalam salinan bahasa Inggris, kata kurang percaya di situ diambil dari sebuah kata atau kumpulan kata little faith. Iman yang kecil. Apakah menjadi soal ketika orang Kristen hanya memiliki iman yang kecil? Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Sebetulnya ini bukan bicara soal sekedar iman yang kecil. Sebab kalau kita bandingkan dengan Injil Matius pasal 17, di dalam Matius pasal 17 ayat yang ke-20 dikatakan begini, ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Kata kurang percaya di dalam Matius 17 itu sebetulnya digunakan kata yang berbeda. Kalau boleh dilihat di dalam bahasa Inggrisnya, itu diambil dari kata yang artinya tidak percaya. Bukan soal iman yang kecil, tapi tidak percaya. Bahkan dikatakan mereka gagal menikmati perjanjian Tuhan. Mereka gagal memasuki tanah perjanjian, menikmati janji Tuhan. Karena apa? Tinggal selangkah lagi. Mereka sudah sampai di perbatasan, di Kadesi Barnea. Hanya karena gara-gara berbagai macam berita yang disampaikan oleh 10 pengintai, bagaimana mereka membicarakan betapa besarnya musuh-musuh yang harus mereka hadapi, betapa tingginya tembok yang harus mereka lalu dan sebagainya. Mereka lupa Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang lebih besar, Tuhan yang lebih dahsyat. Dan karena mereka lupa, mereka terpuruk, mereka tenggelam dan jatuh dalam dosa persungutan. Saudara, sangat disayangkan. Orang percaya yang seharusnya setiap saat nyanyian syukur keluar dari mulutnya, tetapi yang terjadi persungutan yang ada. Kenapa? Karena perhatiannya lebih tertuju kepada persoalan yang besar, bukan kepada Tuhan yang lebih besar. Dan sayangnya persungutan bangsa Israel membuat mereka gagal menikmati janji Allah. Tapi belajarlah seperti Daud. Bagaimana Goliat yang besar, Goliat yang jauh lebih tinggi daripada dia, yang sudah terlatih berperang sejak masa kecil. Tapi apa yang dikatakan oleh Daud? Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang engkau tantang itu. Perhatian Daud kemana? Bukan kepada Goliat yang besar, kepada Tuhan yang lebih besar. Itu sebabnya dia menang. Karena dia yakin Tuhan yang besar dia, Tuhan yang lebih dahsyat daripada Goliat yang dihadapi. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, sore hari ini, entah badai gelombang apa yang sedang saudara hadapi. Sudah berapa lama badai gelombang itu engkau alami? Biarlah imanmu tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Biarlah engkau terus berpegang kepada perkataan-perkataan Tuhan. Dan tujukan perhatianmu tidak selalu kepada masalah. Tidak kepada masalah. Justru lebih banyak kamu harus tujukan perhatianmu kepada Tuhan yang jauh lebih besar dari masalahmu. Maka percayalah, Tuhan atas segala semesta, Tuhan yang sanggup mengatasi badai gelombang hidup, Tuhan yang sama juga akan membuat hidupmu menjadi baru. Tuhan akan yang membawa engkau kepada kemenangan demi kemenangan. Puji nama Tuhan. Saya tidak perpanjangkan firman Tuhan. Mari kita mau refleksikan firman yang sudah kita terima dengan sebuah pujian. Saya ajak kita nyanyikan pujian ini dengan penuh pengertian. Lingkupiku dengan sayapmu. Haleluya.
Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Katakan lingkupiku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku, naungiku dalam kuasa-Mu, dalam kuasa. Katakan lagi, lingkupiku dengan sayap-Mu. Haleluya. Lingkupiku. Amin Tuhan. Dengan sayap-Mu, naungiku, naungiku dalam kuasa-Mu, dalam kuasa-Mu. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau ada. Saudaraku, sebelum kita lanjutkan pujian ini, saya akan ungkapkan sebuah kisah singkat. Suatu kali ada seorang anak kecil yang hidup bertumbuh jauh dari peradaban modern, tidak pernah tersentuh oleh kemajuan zaman. Dan suatu kali dia diajak oleh saudaranya dari kota untuk pergi berjalan-jalan. Dan saat dia mendengar sebuah bunyi dari atas langit, dia menoleh ke atas dan melihat ada sebuah benda yang sedang terbang. Dia tanya kepada saudaranya yang dari kota, "Itu apa?" Saudaranya bilang, "Oh, itu pesawat." "Oh ya?" Lalu saudaranya dari kota itu bertanya lagi, balik bertanya, "Kamu lihat pesawat itu besar atau kecil?" Dan anak dari desa itu berkata, "Pesawat itu kecil." "Oh ya?" Akhirnya singkat cerita, saudaranya dari kota mengajak anak ini ke bandara. Dan betapa terkejutnya anak dari desa itu. Kenapa? Karena dia lihat, bukankah ini yang tadi saya lihat di langit? Kok ukurannya besar? Saudara, kenapa dia melihat kecil? Karena dia melihat dari jauh. Dan kenapa dia melihatnya besar? Karena dia melihatnya dari dekat. Seberapa besar Tuhan dalam hidupmu sangat ditentukan seberapa dekat hubunganmu dengan Tuhan. Ketika engkau merasa Tuhan, kau rasanya kecil dibandingkan masa yang engkau hadapi, jangan-jangan saat ini engkau jauh dari Tuhan. Karena itu mari mendekat, lebih mendekat lagi kepada Tuhan. Maka engkau akan melihat Tuhan yang kita sembah jauh lebih besar dari masalah yang engkau hadapi. Haleluya. Nyanyikan dengan penuh penyembahan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu Tuhan. Oh, di saat badai bergelora, ku akan terbang, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab. Katakan lagi, di saat badai bergelora. Oh, di saat badai, kami mau terbang bersama-Mu Tuhan. Ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau aku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau aku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari dengan iman hampiri Tuhan. Oh, Dia yang terbesar,
Dia lebih besar dari segala persoalanmu. Kuasanya tetap sama tak berubah. Oh, Dia sanggup menolongmu. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan. Engkau sanggup, Engkau sanggup. Sungguh kami bangga memiliki Engkau Yesus. Haleluya. Engkau penguasa atas semesta. Oh, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sore hari ini, Engkau yang rasakan beban berat dalam hidupmu. Engkau yang rasakan badai dan gelombang rasanya terlalu besar engkau hadapi. Dengan iman, saya mengajak saudara, dengan iman katakan, Tuhanku jauh lebih besar. Tuhan Yesus jauh lebih besar. Oh, kuasanya lebih besar, rencananya lebih besar, rancangannya jauh lebih besar. Orang boleh berusaha untuk menggagalkan engkau, menghancurkan engkau, tapi rancangan Tuhan sanggup mengubah semuanya menjadi kemenangan. Arahkan hatimu untuk memandang kepada Tuhan. Dan mari kita satukan hati di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, firman-Mu telah berbicara kepada kami dan kembali mengingatkan kami. Bukanlah badai dan gelombang yang harus kami perhatikan, tetapi bagaimana hubungan kami dengan Tuhan. Bagaimana iman kami, apakah bertumbuh atau tidak. Seberapa banyak kami mendengarkan firman-Mu, biarlah iman kami terus bertumbuh dan semakin bertumbuh. Sehingga persoalan badai gelombang akan kami lihat tidak ada artinya apa-apa dibandingkan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Bukan menjadi persoalan juga betapa kuatnya persoalan masalah datang menerpa bertubi-tubi datang menghantam hidup kami. Entahkah kehidupan pribadi umat-Mu, rumah tangga, keluarga, pekerjaan, mata pencaharian, pelayanan, apapun bentuknya. Tapi yang kami harus perhatikan adalah apakah hati kami tetap berpegang kepada perkataan Tuhan, kepada janji Tuhan. Bukan soal juga mau seberapa besar dan dahsyatnya persoalan itu. Karena kami yakin Tuhan kami jauh lebih dahsyat. Karena itu meteraikan firman-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Supaya apa yang sudah kami terima itu boleh semakin mengakar dan bertumbuh berbuah-buah dalam hidup kami. Dan kehidupan kami tidak lagi sama. Tetapi kami menjadi orang-orang Kristen yang berkemenangan di dalam Tuhan. Bukan orang Kristen pecundang. Bukan orang Kristen yang kalah menghadapi persoalan hidup. Tetapi menjadi orang Kristen yang penuh sukacita di dalam Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima setiap kebenaran firman-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa kembali di dalam ibadah live streaming yang akan diselenggarakan pada hari Minggu. Hanya satu kali ibadah pada pukul jam 9 pagi yang akan disertai dengan perjamuan Tuhan. Tuhan memberkati.